Akun Instagram wasit yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung hilang. Ya benar, akibat wasit Ahmed Al-Kaf yang berkepala pelontos itu membuat putusan kontroversi dan PHP ke skuad Garuda, akun IG-nya menghilang begitu saja bak ditelan bumi. Match day ketiga antara tim asuhan Dragan Talajik kontra pasukan Shin Taeyong diwarnai aksi yang memiliki reaksi cukup keras, lantaran keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Saat injury time, bukannya jika melebihi waktu harus disudahi, malahan Ahmed diam saja dan ketika pemain Bahrain cetak gol kedua, langsung saja ia meniup peluit panjang tanda permainan berakhir. Sebagai tuan rumah yang menjamin tamu di Stadion Rifah, Bahrain lebih diuntungkan karena ada campur tangan wasit yang membuat jalannya pertandingan terasa janggal. Atas hasil pertandingan yang terindikasi ada kecurangan inilah, akhirnya para netizen ingin memutuskan untuk silaturahmi ke akun Instagram wasit asal Oman tersebut. Bahkan, karena ada tudingan melakukan kecurangan, Ahmed Al-Kaf diduga menutup semua akun sosial medianya, termasuk Instagram sekalipun. Padahal, wasit yang satu regional dengan Bahrain ini, terkenal aktif di Instagram, bahkan dia juga sering mengunggah beberapa aktivitas yang dilakukannya sebagai seorang wasit. Netizen tanah air sebenarnya ingin meluapkan kekesalannya via media sosial seperti Instagram, bahkan berniat untuk melawat ke akun IG milik Ahmed. Sayangnya, setelah pertandingan usai, akun Instagram pria botak ini langsung hilang tanpa ada konfirmasi. Diketahui akun hanya hitam blank saja ketika dicari via kolom pencarian di Instagram. Hasil pertandingan antara Bahrain versus Indonesia berakhir dengan skor 2-2 setelah perpanjangan waktu hingga 100 menit. Sejumlah kontroversi terjadi terutama di babak kedua Bahrain versus Indonesia. Wasit Ahmed Al-Kaf sesuai prediksi membuat kontroversi. Salah satu yang paling disorot adalah gol Bahrain di masa injury time babak kedua. Wasit memutuskan terjadi perpanjangan waktu hingga 6 menit. Namun dalam prakteknya, injury time justru berlangsung hingga 100 menit. Bahrain yang berusaha mengejar ketertinggalan, mendapatkan situasi sepak pojok. Kemudian lahir gol kedua Mahroon di menit 99. Gol tersebut diprotes keras karena terjadi jauh setelah perpanjangan waktu seharusnya berakhir. Ditambah tidak adanya pengecekan oleh video assistant referee, VAR, karena berbau offside. Sontekan jarak dekat tersebut menjadi gol kedua bagi Bahrain. Timnas Indonesia sebenarnya sempat unggul di babak kedua, setelah tertinggal 1 gol di babak pertama. Kedudukan kemudian menjadi 1-1 dengan gol dari Ragnar Oeratmangoen. Di babak kedua, Indonesia berbalik unggul lewat gol dari Rafael Struijk di menit 74. Tembakan dari luar kotak penalti tidak berhasil digapai oleh kiper lawan dan membuat skor menjadi 2-1. Di babak kedua permainan memang lebih banyak didominasi Bahrain dengan penguasaan bola hingga 57% berbanding 43%. Bahrain juga unggul dengan 24 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Sedangkan Indonesia melepaskan 5 tembakan dengan 5 tepat sasaran. Wasit Ahmed Al-Kaf juga disorot karena terlalu mudah memberikan pelanggaran kepada pemain Bahrain. Tercatat Indonesia membuat 27 pelanggaran, sementara Bahrain melakukan 10 pelanggaran. Kemudian 2 pemain Indonesia yakni Ragnar Oeratmangoen dan Marcelino Ferdinand juga dihadiahi kartu kuning. Lantaran kecewa dengan keputusan wasit, protes dilayangkan oleh Timnas Indonesia. Protes keras tersebut kemudian berbuah kartu merah untuk manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Meski mendapatkan hasil imbang di kandang Bahrain, namun Timnas Indonesia tentu saja kecewa karena sebenarnya bisa menuntaskan laga dengan kemenangan. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akan mengajukan protes kepada FIFA terkait dengan kontroversi tersebut. Atas hasil imbang ini, Timnas Indonesia tentu harus memburu 3 poin saat tandang ke kandang Cina pada 15 Oktober 2024 nanti. Sebab, Australia berhasil memperbaiki posisi setelah mengalahkan Cina dengan skor 3-1 di kandang mereka. Saat ini, posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ada di posisi 5 dengan raihan 3 poin. Sementara Bahrain tepat berada di atasnya dengan raihan 4 poin. Kemudian di posisi 1, 2, 3 bertengger Jepang, Arab Saudi dan Australia.
Posisi di klasemen tersebut tentu tidak menguntungkan kendati masih tersisa 7 pertandingan yang akan datang dan peluang tentu saja masih terbuka. Timnas Indonesia bersiap untuk melakoni laga melawan Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024. Duel tersebut akan dilakukan di Bahrain National Stadium pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia berada di posisi keempat dengan raihan 2 poin. Sedangkan Bahrain ada di posisi ketiga dengan koleksi 3 poin. Laga Indonesia versus Bahrain akan dipimpin oleh wasit Ahmed Al-Kaf yang membuat heboh penggemar sepak bola. Penunjukan wasit ini membuat beberapa supporter khawatir lantaran adanya pengalaman buruk yang membuat Ahmed Al-Kaf dicap kontroversial. Pasalnya Al-Kaf dikenal sebagai wasit yang tegas untuk memberikan kartu para pemain. Hal tersebut terlihat dari saat ia memimpin laga Liga Champions Asia antara Al-Nassr versus Al-Ain pada Maret 2024 lalu. Saat itu, Ahmed Al-Kaf mengeluarkan 10 kartu yang terdiri dari 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Kemudian dirinya juga pernah memberikan keputusan kontroversial dalam laga Piala Asia U23 2020. Saat itu, ia memimpin laga Arab Saudi versus Thailand. Keputusan Al-Kaf pun disebut-sebut menguntungkan pihak Arab Saudi setelah keputusan VAR. Hasilnya Thailand pun kalah dengan skor 0-1. Tak hanya itu, keputusan tegas Al-Kaf juga sempat membuat supporter Singapura marah pada gelaran Piala AFF 2014. Penggemar sampai melempari botol kepada sang wasit karena memenangkan Malaysia menjelang laga berakhir dan membuatnya lolos ke semifinal. Wasit yang tengah ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air yakni Ahmed Al-Kaf dikabarkan bakal ditunjuk sebagai wasit utama. Kemudian ia akan dibantu oleh 2 asisten wasit yakni Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Gathi. Namun, nama Ahmed Al-Kaf belakangan ini ramai jadi perbincangan karena ia memiliki catatan yang tak lepas dari sejumlah kontroversial. Wasit asal Oman ini dikenal sebagai wasit yang tegas dan mudah menghukum pemain yang melanggar dengan langsung mengeluarkan kartu. Namun, saat kabar tersebut tengah ramai, Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji mengatakan bahwa pihaknya berusaha sepenuhnya untuk percaya dengan siapapun wasit yang ditunjuk nantinya. Pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa ia percaya wasit yang bakal memimpin laga skuad Garuda lawan Bahrain nanti bisa jadi pengadil yang adil. Gini, wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus dan tentu kaitannya dengan itu kan, dengan kepemimpinan seorang wasit, baik itu tengah, wasit utama, maupun away, asisten wasit, 1-2, ujar Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play, ucapnya. Menurutnya, pikiran positif ini perlu dijaga dengan baik karena tentu semua tim sama-sama ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menekankan dan percaya bahwa tidak akan ada wasit yang ditugaskan berpihak. Hal ini karena sudah sesuai dengan AFC maupun FIFA bahwa wasit yang ditugaskan pastinya tak ada hubungan dengan kedua negara yang bertanding. Oleh karena itu, Sumarji percaya wasit yang bakal memimpin pertandingan nantinya tak akan berpihak dan memimpin laga dengan adil. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih 1 tiket menuju Piala Dunia, tegas Sumarji. Hal ini karena sudah sesuai dengan AFC maupun FIFA bahwa wasit yang ditugaskan pastinya tak ada hubungan dengan kedua negara yang bertanding. Oleh karena itu, Sumarji percaya wasit yang bakal memimpin pertandingan nantinya tak akan berpihak dan memimpin laga dengan adil. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih 1 tiket menuju Piala Dunia, tegas Sumarji. Ya, enggak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, ucapnya. Namun, apabila itu terjadi, pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC itu juga menekankan bahwa pihak PSSI bakal protes jika itu terjadi. Hal ini karena PSSI juga sudah beberapa kali melakukan protes ke FIFA, apabila ada yang dirasa kurang tepat. Untuk itu, apabila hal tak menyenangkan terjadi di laga lawan Bahrain bukan tak mungkin mereka protes. Saya kira, kalaupun memang itu terjadi, pasti akan kami lakukan protes seperti yang sudah-sudah,
tuturnya.